oleh sistem. Tapi apa lacur, faktanya penggelembungan suara itu merebak, menyerbu, dan menyandera seluruh proses penghitungan suara. Pendek kata, penggelembungan menjadi frasa kata yang hari ini terus-menerus mengepung labirin kita. Dan untuk itu kita harus terus mempersoalkan ketidakhandalan sistem KPU ini. Bahkan menurut hasil forensik IT yang kami lakukan, diduga keras memang sistem dalam server KPU itu sudah diintrusi, sudah terdistorsi, dan ada intrusi di mana ada sistem logaritma yang disetting secara khusus untuk kepentingan calon tertentu dengan nilai tertentu. Ini harus dilawan. Dan yang paling menarik, hari ini ada musim pertasan. Ternyata WhatsApp dari tim hukum Amin terblokir, sehingga kemudian tim hukum harus membuat WA sementara di 0877 6506 4098. Semoga teman-teman tetap bisa melaporkan kecurangan dan mengakses informasi-informasi yang Anda ingin kirimkan melalui WA ini. Cilakanya yang kena pertasan dan di-ban bukan hanya tim hukum Amin. Teman-teman civil society yang membangun sistem kecurangan pemilu.com, nomor WA dan telegramnya juga diretas dan di-ban, sehingga sampai hari ini orang-orang yang ingin melaporkan kecurangan mendapatkan hambatan. Yang pasti, ketika ada pihak yang tidak menginginkan orang melaporkan kecurangan, dialah pelaku kecurangan itu. Siapapun dia, mereka adalah orang-orang pelaku kecurangan karena tidak ingin kecurangannya dilaporkan. Data KPU atau si rekap itu sudah terisi sebelum adanya proses penghitungan suara di waktu Indonesia bagian Barat, karena yang dilihat adalah provinsi di Sumatera dan di tempat yang bersangkutan, maka tidak heran kalau kemudian ada dugaan seperti Bambang Wijoyanto itu bahwa ada algoritma yang menggerakkan, ini nomornya ya saudara sekalian, nomor sementara 0877 6506 4098. Jadi ada yang menggerakkan sedemikian canggihnya untuk memelihara angka itu. Jadi kalau seandainya ditemukan kecurangan, maka barangkali di sini dikurangi, tapi di situ bisa ditambah. Ya, ada beberapa contoh misalnya tiba-tiba ada perubahan dan perubahan tersebut kemudian membuat yang satu naik, yang satu turun, ya, di sistem IT KPU. Walaupun kita tidak tahu penjelasannya apa, ya, sebagaimana di konferensi perskan oleh tim Amin, ya. Oke, itu satu. Walaupun kabarnya wah itu ada kesalahan teknis, error dan lain sebagainya. Kedua, kita tahu bahwa ada kesalahan yang cukup banyak di sistem IT KPU. Ya, kata ketua KPU kira-kira 2.523 apa kalau nggak salah. Dan dia mengatakan dengan bahasa cuma, luar biasa ya. Cuma kok bisa ya mengatakan cuma 2.325. Nah, pertanyaannya adalah apakah cuma 2.325 ini yang kesalahan input yang berbeda antara data raw materialsnya yaitu form C1,
form C atau C plano dengan ininya, dengan yang terinput ya. Padahal orang mengatakan, padahal seharusnya IT yang paling sederhana kalau memang lebih dari 300 ya harusnya tidak bisa terima. Ini kalau lebih 300 terus jalan ya. Sobat sekalian, masuk akal ya kalau ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu, dan itu adalah hal yang ya kita harus buktikan di lapangan. Oke. Ya. Karena kalau misalnya sudah terisi sebelumnya, maka ada yang menggerakkan tentunya. Apakah penggeraknya KPU sendiri, apakah ada pihak lain atau invisible hand? Apakah KPU benar-benar tidak tahu atau KPU pura-pura tidak tahu? Ya. Atau ya betul, KPU atau KPU sendiri agennya. Ya, KPU sendiri agennya, atau dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ya. Jadi pura-pura pilon, pura-pura bodoh ya. Nah, kita harus lihat karena ada kejanggalan-kejanggalan. Sementara sampai saat ini ya, tim Amin sendiri masih terus melakukan pencatatan di satu titik ya. Itu sampai sekarang sobat era sekalian ya, datanya adalah tetap kurang lebih sama algoritmanya ya. Jadi Prabowo masih menang dengan 51,4%, tapi makin tipis saja, makin kurang ya dari 50%. Kemudian Anies 36,7 dan Ganjar 11,9. Sementara yang masuk sudah 13,12% ya. Posisinya masih seperti itu, dan posisi seperti itu ya tentu masih punya peluang untuk dipersoalkan, karena seperti saya katakan, angka itu sendiri juga bukan angka yang tidak ada penggelembungannya ya, karena tadi rekapnya menerima begitu saja angka yang terjadi. Jadi bisa jadi ketika di tim Amin pun dia mendapatkan angka yang memang sudah tidak masuk akal, bisa jadi lalu kerekap juga. Oke, nanti kita akan lihat form C1-nya ya. Harusnya memang sistem IT itu begitu dibuat, cekrek dibuat, kalau lebih dari 300 nolak, harusnya begitu. Kok ini bisa ya lebih dari 300 tetap menerima. Sobat era sekalian, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya terkait dengan hal ini. Dan juga mereka yang memegang form C, coba datang ke Jakarta atau kirimkan data selekas-lekasnya, atau datang ke Jakarta 800 ribuan atau 820 ribuan orang tersebut. Ya, kalau yang di luar negeri mungkin agak susah, paling tidak yang di Indonesia ya. Kemudian coba kita baca komentar sobat era terkait dengan hal ini ya. Riau hadir, KPU asli maling suara rakyat, jahat sekali KPU ini, gegara mukide setitik, rusak bangsa senegara. Parah memang sampai ke blokir, berangkat. Berita 2 bulan lalu tentang data KPU di hacker, benar enggak sih ya? Enggak tahu saya. Mungkin kedepannya saya akan golput, percuma ke TPS untuk nyoblos juga, karena melihat KPU tidak berkualitas dan begini amat, pemilu kok seperti ini. Bahkan kalau seperti ini terus ya nggak usah kita pemilu. Ya, diundi saja siapa yang menjadi pemimpin ya. Pemilu ancur-ancuran, tercatat sebagai pemilu terculas dalam sejarah Republik Indonesia. Bogor hadir, berjuang Pak terus demi rakyatnya. Iya, Presiden RI seluruh Indonesia ada di aplikasi Siwaslu milik Bawaslu RI, semua hasil C1 plano di semua TPS seluruh Indonesia. Ya. Cuman masalahnya adalah apakah mereka terbuka ya. Biang masalahnya mukidi sekeluarga. KPU ini kayaknya buat persen Pak Wowo tetap dalam kondisi 56%, harus itu Amin bergerak cepat. Ini bahaya, ini demi kelangsungan demokrasi. Bang, gagah banget jalannya preman demo di KPU tadi, dikasih jalan sama polisi. Tetap semangat, perjuangkan terus suara kami sebagai rakyat Pak. Ya, terima kasih. Susah loh kalau datang ke Jakarta dan bawa buktinya, itu sulit Bang Era, apalagi anak kampung. Iya. Artinya kalau memang tidak bisa datang, segera setorkan gitu ya.
melalui WA, dipotret begitu. Om Repli Harun ajak Bawaslu RI membuka aplikasi Siwaslu 2024. Semua hasil C1 Presiden ada di aplikasi Siwaslu melalui pengawas PTPS. Coba ya. Emang sesusah apa agar KPU aman dari data yang tidak logis? Saya rasa untuk menolak angka jika lebih dari jumlah DPT itu cukup sederhana. Ya. Kapan demo ke Jakarta? Masa typo? Sama-sama curang, salahnya KPU kata Prabowo, pantesan 2009 kalah. Kurang ajar sekali, nomor WA diblokir. Seharusnya semua perangkat IT KPU diaudit sebelum dan sesudah digunakan penghitungan suara. Kenapa tim SES 01 dan enggak ada yang kritis ke situ apa ya? Ada yang kritis ya, tapi tidak digubris sama KPU. Sama-sama curang. Oke. Algoritma KPU memang sudah di-setel agar nomor 2 menang. Mau sudah diperbaiki tapi akan error ke TPS lain. KPU bukan tidak tahu tapi dibutakan sama uang. Semua pengawas PTPS di Indonesia mendokumentasikan C1 Presiden RI 2024 di aplikasi Siwaslu 2024 sama seperti KPPS melalui aplikasi Sirekap. Oke. Jangan percaya kata si botak KPU yang katanya cuma bank. Sama-sama curang, salahnya KPU kata oke. Rezim ini kembali ke Orde Baru. Serius tanya bagaimana seandainya sepertinya orang-orang baik tidak akan menang di waktu-waktu ini. Keadaan dunia akan buruk dan bertambah buruk sampai nanti tiba waktunya sang imam tampil. Sepertinya sudah jadi sunatullah. Apa maksudnya ini? Angka 50% yang keluar tiba-tiba tanpa ada pergerakan dari bawah ke atas sepertinya sudah di lock and tidak akan berubah. Oke. Dari awal sudah bisa diprediksi. Hasil real KPU juga sudah dikondisikan dicocok-cocokkan dengan hasil semua lembaga survei. Solusinya Jokowi yang harus dijatuhkan dan diseret ke ranah hukum, akumulasikan semua kejahatan. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Rupanya saya udah mulai ngantuk juga. Gitu ya, tapi alhamdulillah rupanya lumayan juga ya, masih ada yang menonton, keren cadas. Jadi saya ada yang ketiga ya, keren cadas. Jadi sekali-sekali tengok juga keren cadas ya. Oke, Paman Usman jadi ketua lagi MK ya belum lah ya, karena itu kan baru putusan selah. Kemudian bagaimana kalau di TPS 34 Ciputat Timur 46 jadi 886 udah masuk lom ya. Oke. Pantau terus Bang RH. Bang, kok ketua KPU MK dia lagi yang terpilih, segelap mata itukah semua anggotanya? Enggak dong ya. Karena dia tuntut dan putusan selah ya. Ada putusan selah. Oke, sahabat era sekalian, itu saja ya untuk untuk apa? YouTube-nya ya. Kita sudahi dulu atau kita mainkan sedikit ya. Oke. Galang people power bank. Mana komando revolusi bangsa ini sudah bobrok. Kemudian Amin masih setia menunggu. Coba tantang duduk bersama perwakilan resmi dari 01, 02, 03 beserta Bawaslu dan KPU disiarkan live di stasiun TV. Sistem KPU kalah dengan sistem hasil ujian nasional waktu saya SMP. Tasikmalaya Ciamis siap pantau terus untuk kemenangan perubahan. Tidak lama lagi akan ada video pemersatu bangsa atau pengalian isu yang lain. Ya seperti itulah ya. Kata Gibran 3 bulan lalu, saya bukan siapa-siapa. Lu anak presiden sih, bukan siapa-siapa. Kalau bukan anak presiden ya nggak mungkin akan dicalonkan ya. Salam kompak, hormat Bapak, kami dari Batam setia menyimak. Oke. Kemudian berangkat di desa saya yang C1 Pleno tidak sama di data link KPU Bank. Ya itulah ya. Alam Minangkabau kami yang di akar rumput ini harus bagaimana Pak? Bersabar, berdoa dan
lawan kecurangan. Kalau emang kalau emang mau lawan, ya lawan ya dengan mekanisme yang ada, bawa bukti kecurangannya ke Bawaslu. Terakhir ke MK, jangan keluar-keluar di medsos. Kalau nggak buktikan secara mekanisme, ini orang nggak ngerti ya. Tidak semudah itu. Itulah sebabnya kenapa kita butuh yang namanya KPU yang kredibel. Kalau enggak, maka akan sulit sekali bagi peserta untuk men-challenge. Karena menyangkut data yang hampir 1 juta entry-nya, bayangkan ya. Seharusnya itu aman di KPU. Tetapi akhirnya dibikin repot peserta pemilu. Dia harusnya konsentrasi kampanye saja. Tapi dibikin repot untuk membuat sistem penghitungan sendiri. Nah ini yang enggak benernya pemilu kita ya. Apalagi ya. Oke. Jadi dibuat repot, harusnya kan tidak perlu repot-repot. Biarkan mereka senang tapi mereka lupa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Ingat, hidup itu singkat tapi mereka berani curang, jatuhnya sakit loh di akhirat. Oke, sahabat sekalian, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.